Menyembuhkan Xin Yin 2. Xin Yin sama sekali tak menyangka jika pemuda yang sangat dicintainya itu akan menodainya di saat dia sedang terluka parah. "Pergi dari kamarku," bentak Xin Yin sambil menunjuk ke arah pintu kamarnya. "Kau selalu keras kepala dan tak mempercayaiku sebagai seorang teman. Kau bilang telah mempercayaiku tapi kenyataan yang ada tak seperti yang kau ucapkan," jawab Tin Yu kesal. "Aku keras kepala itu bukan urusanmu, aku ingin kau pergi dari kamarku sekarang," teriaknya Xin Yin untuk kedua kalinya. Kali ini terbersit di dalam pikiran Tin Yu untuk mengusili Xin Yin, sebelum dia menyembuhkan luka dalam yang dideritanya. "Apa? Kau ingin mengusirku? Ha, ha, ha. Di dalam kamar ini hanya tinggal kita berdua, dan aku tak akan segan-segan untuk mencabik-cabik tubuhmu," canda Tin Yu yang membuat Xin Yin sangat ketakutan. "Tin Yu, aku tak menyangka jika kau akan melakukan hal ini padaku. Ternyata kebaikanmu selama ini padaku adalah palsu, dan sekarang aku baru menyadari sifat aslimu. Tin Yu, aku menyesal telah mengenal dan mencintaimu," teriak Xin Yin sambil menyeka air mata yang terus mengalir di pipinya. "Ternyata Xin Yin benar-benar mencintaiku, tapi biarkanlah, aku masih belum puas untuk mengerjainya. Enak saja dia menamparku padahal aku hanya ingin menyembuhkan luka dalam yang dideritanya," gumam Tin Yu dalam hati. Tak lama kemudian, Tin Yu kembali berkata, "Aku tak peduli dengan itu semua, aku akan membalas semua perbuatanmu yang selalu menyakitiku saat kita bertemu, dan saat inilah waktunya pembalasanku," jawab Tin Yu. Xin Yin mengeluarkan pedangnya kembali, namun Tin Yu dengan cepat dapat merebutnya dan menaruh pedang itu di atas meja yang ada di dalam ruangan kamar itu. Xin Yin yang merasa sangat ketakutan pada Tin Yu, segera menuju ke sudut pembaringan dan meringkuk memeluk lututnya sendiri, paling tidak dia sudah berusaha menjauh dari jangkauan Tin Yu. "Aku mohon kau jangan lakukan hal itu Tin Yu, kau jangan hancurkan kehormatanku," pinta Xin Yin sambil terus menangis meminta belas kasihan dari Tin Yu. Melihat hal itu, Tin Yu jadi tak tega untuk mengerjai Xin Yin lebih jauh lagi. "Kau selalu saja merepotkanku Nona Gemuk, aku tak sebejat seperti apa yang ada di dalam pikiranmu saat ini," ucap Tin Yu sambil mendaratkan sebuah totokan di tubuh Xin Yin sehingga wanita muda itu menjadi tak bisa bergerak dan tak berdaya. Tin Yu segera mengambil kain dari balik bajunya, kain itu telah dipersiapkan sebelumnya oleh Tin Yu. Dengan kain itu Tin Yu menutup matanya dan langsung melepaskan pakaian yang dikenakan oleh Xin Yin. Xin Yin berontak dan berteriak sejadi-jadinya, tapi suaranya tertahan di tenggorokannya, dia pun tak bisa bergerak walaupun telah berusaha berjuang untuk membebaskan diri. Semua itu karena totokan dari Tin Yu yang bersarang di tubuhnya. Xin Yin hanya bisa pasrah dengan apa yang akan dilakukan Tin Yu padanya, dan dia pun berjanji di dalam hati akan membalas semua perbuatan Tin Yu padanya di masa depan, jika sampai Tin Yu benar-benar menodainya. Apa yang ada di dalam pikiran Xin Yin berubah 180 derajat, saat dirinya melihat 12 jarum emas yang mengambang di udara. "Teknik jarum matahari," ucap Tin Yu yang membuat Xin Yin terkejut. Apa yang akan dilakukannya dengan ke-12 jarum itu? Batin Xin Yin bertanya-tanya dalam hati saat melihat ke-12 jarum itu berputar di tempat seperti gasing. "Nona Gemuk, tahanlah sedikit rasa sakit yang sebentar lagi akan kau rasakan," ucap Tin Yu. Tak lama kemudian ke-12 jarum emas itu langsung menancap ke tubuh Xin Yin yang membuat Xin Yin merasakan kesakitan. Setelah itu Xin Yin merasakan energi yang sangat berlimpah merasuk ke seluruh tubuhnya, dan perlahan-lahan Xin Yin merasakan jika sakit akibat luka dalam yang dideritanya berangsur-angsur menghilang. Malam itu Tin Yu melakukan penyembuhan pada luka dalam yang berada di tubuh Xin Yin hingga pagi menjelang. "Akhirnya aku dapat menyembuhkan luka dalam yang kau derita Nona Gemuk," ucap Tin Yu. Tin Yu kemudian menarik kembali ke-12 jarum emas yang menancap di tubuh Xin Yin,
kemudian menyimpannya kembali ke dalam cincin ruangnya. Tak lama kemudian dia pun berkata, "Kau adalah teman pertamaku dan aku tak akan mungkin menyakitimu. Maafkan keusilanku padamu semalam," ucap Tin Yu sambil tertawa kecil. "Setelah ini aku minta kau segera melakukan kultivasi dengan teknik yang pernah kuberikan padamu waktu itu. Setelah itu telanlah pil ini agar kau dapat pulih seperti sedia kala," ucap Tin Yu kembali sambil meletakkan sebuah pil di atas meja. Setelah itu Tin Yu beranjak pergi, namun di depan pintu kamar Tin Yu kembali berkata, "Totokanmu akan segera hilang setelah aku pergi dari kamarmu," ucap Tin Yu kemudian dia pun keluar dari kamar Shin Yin. Benar saja, setelah Tin Yu keluar dari ruangan kamar itu, totokan di tubuh Shin Yin pun menghilang, begitu juga dengan segel pelindung yang dipasangnya. Setelah totokan Tin Yu yang bersarang di tubuhnya menghilang, Shin Yin dengan segera memakai pakaiannya kembali. Setelah itu dia berlari keluar kamarnya untuk mencari Tin Yu. "Maafkan sikapku Tin Yu, aku salah mengartikan kebaikanmu. Tapi kau semalam benar-benar membuatku takut," gumam Shin Yin pada dirinya sendiri. Melihat jika Tin Yu sudah tak terlihat lagi, membuat Shin Yin memutuskan masuk ke dalam kamarnya untuk berkultivasi sesuai perintah Tin Yu. Baru saja Shin Yin menutup pintu kamarnya, tiba-tiba dia teringat perkataannya sendiri semalam yang berbunyi, "Aku menyesal mengenal dan mencintaimu Tin Yu," ucapnya saat itu. Muka Shin Yin seketika itu merona merah, perkataannya saat itu telah membuat dirinya mengakui perasaan yang selama ini tersimpan di relung hatinya, jika selama ini dirinya mencintai Tin Yu. "Celaka, mengapa aku sebodoh itu, bagaimana aku menaruh rasa malu ini jika aku bertemu dengan Tin Yu kembali?" batin Shin Yin sambil menutup mukanya dengan kedua telapak tangannya. Di luar kamar Shin Yin, salah seorang murid terpilih begitu sangat terkejut melihat Tin Yu keluar dari dalam kamar Shin Yin di pagi buta, apalagi cara Tin Yu meninggalkan kamar Shin Yin dengan cara mengendap-endap. Dan betapa terkejutnya lagi saat melihat Shin Yin keluar dari kamarnya dengan pakaian dan rambut yang sangat berantakan. Murid terpilih itu sangat yakin jika semalam telah terjadi sesuatu yang sangat memalukan di antara Shin Yin dan Tin Yu. Murid terpilih itu adalah putra dari jenderal tertinggi di Kekaisaran Giok, yang juga merupakan sahabat dari Pangeran Huang Qin. Pagi hari suasana di istana tampak lenggang, tak ada aktivitas berarti dari para murid terpilih, karena mereka telah selesai melakukan pertandingan. Dari 60 murid terpilih dari 6 kerajaan yang mengikuti kompetisi, kini tersisa 30 murid yang akan masuk ke alam Vioni untuk berlatih meningkatkan kekuatan di sana. Kerajaan Bulu Surgawi membawa 8 murid terpilih setelah 2 murid terpilih lainnya mati di tangan Gonggo, sehingga kuota yang kosong diisi oleh Kerajaan Cahaya Nirwana. Dalam 3 hari ke depan para murid dibebaskan bermain ataupun berjalan-jalan di kota Kerajaan Cahaya Nirwana. Pagi itu Xiaozi datang menghampiri Tin Yu dengan membawa keranjang berisi makanan. "Lama kita tak bertemu Tin Yu, aku membawakan makanan untukmu sengaja ku buat sendiri," ucap Xiaozi yang memulai percakapan, sambil mengeluarkan sup ginseng dari dalam keranjang yang dibawanya. "Terima kasih," ucap Tin Yu dan mulai memakan sup ginseng buatan Xiaozi. "Bagaimana rasanya?" tanya Xiaozi. "Enak, enak sekali, sering-sering saja kau membuatkanku makan gratis seperti ini," jawab Tin Yu dengan candanya. "Siapa bilang ini gratis?" sergah Xiaozi. "Oh, ternyata makanan ini ada imbalannya," tanya Tin Yu sambil meletakkan mangkuk kosong di atas meja. "Tentu saja. Tin Yu, imbalan dari sup ginseng itu adalah kau harus menemaniku jalan-jalan di kota, karena aku sangat jenuh di sini," pinta Xiaozi. Sesaat Tin Yu terdiam, dia mengingat kembali bagaimana Xiaozi menolak cintanya sewaktu di dalam goa. "Mengapa Xiaozi tiba-tiba baik padaku, bukannya dulu dia telah menolak cintaku?"
Aku tak perlu berpikiran negatif, mungkin saja dia masih ingin berteman denganku, batin Tin Yu. Baik, aku kan menemanimu sekedar untuk berjalan-jalan di kota, jawab Tin Yu. Maka berangkatlah mereka berdua menuju kota kerajaan dengan berjalan kaki. Terlihat Xiaozi begitu riang di dekat Tin Yu. Sebenarnya Xiaozi masih mencintai Tin Yu, karena beberapa hal sehingga dia harus menolak cinta Tin Yu sewaktu di dalam goa Istana Lumut. Xiaozi mengajak Tin Yu untuk melihat pernak-pernik perhiasan rambut yang dijual di pinggiran jalan, dan tanpa mereka berdua sadari ada sepasang mata yang mengawasi mereka dari kejauhan. Dia adalah Xin Yin yang menatap Xiaozi dengan tatapan tak bersahabat. Siapa wanita yang bersama Tin Yu? Baru kali ini aku melihatnya. Aku tak akan kalah darinya untuk memenangkan hati Tin Yu, batin Xin Yin. Xin Yin begitu sangat cemburu, karena wanita yang bersama dengan Tin Yu berparas cantik dan anggun. Dengan kesal Xin Yin meninggalkan mereka berdua guna mencari tempat yang sepi untuk menenangkan diri. Tanpa sepengetahuan Xin Yin, seorang pemuda tengah mengikutinya dari belakang. Di saat Xin Yin berada di tempat yang sepi, pemuda itu datang menghampiri dan langsung menggenggam tangan Xin Yin. Sesaat Xin Yin menatap wajah sang pemuda, dan dengan kuat menghempaskan tangannya hingga genggaman tangan sang pemuda itu pun terlepas. Sangmu, apa maksudmu dengan ini semua? Berlaku kurang ajar padaku, bentak Xin Yin. Sangmu merupakan putra Jenderal Sang yang dari Kekaisaran Glory. Kau jangan jual mahal kepadaku, Nona Xin Yin. Aku tahu apa yang telah kau lakukan semalam di kamarmu dengan Tin Yu, jawab sangmu yang membuat Xin Yin sangat terkejut. Bagaimana sangmu tahu jika Tin Yu bersamaku semalam? Jangan-jangan sangmu telah melihat Tin Yu, batin Xin Yin. Apa maksudmu sangmu? Tanya Xin Yin. Kau jangan sok suci di hadapanku, Nona Xin Yin. Aku tahu kau dan Tin Yu telah melakukan mantap-mantap semalam. Pangeran Huang Qin selama ini salah menilaimu. Dia mengira kau wanita suci hingga mengagungkanmu. Tapi ternyata kau adalah seorang wanita yang dapat ditiduri oleh Tin Yu kapanpun dia mau, ucap sangmu. Lancang. Berani sekali kau merendahkanku, sangmu. Bentak Xin Yin marah sambil menunjuk muka sangmu. Ha, ha, ha. Aku akan mengatakan kepada Ketua Huangshan, terlebih lagi Pangeran Huang Qin yang begitu tergila-gila padamu, tentang kejadian tadi malam yang kulihat. Tentunya Pangeran Huang Qin akan murka yang akan membuat malapetaka di klan Wutang yang merupakan klan ayahmu di masa depan, ucap sangmu dengan senyum yang mengembang di bibirnya. Aku tak melakukan apa-apa dengan Tin Yu semalam. Dia datang ke kamarku untuk menyembuhkan luka dalam yang kuderita. Coba kau lihat keadaanku sekarang, sehat seperti sedia kala, ucap Xin Yin. Nona Xin Yin, bagaimana mungkin ada yang percaya dengan perkataanmu? Secara logika jika seorang wanita dan pria berada di dalam satu kamar berdua di tengah malam yang dingin, menurutmu apa yang akan mereka berdua lakukan? Dan penampilanmu saat mengantarkan Tin Yu pergi, baik pakaian dan rambutmu begitu sangat berantakan, apa kau masih bisa berkilah dari itu semua? Tanya sangmu. Xin Yin tak bisa berkata apa-apa lagi, dia kehabisan kata-kata untuk berdebat dengan sangmu. Dalam pikiran Xin Yin dia tak ingin jika sampai sangmu mengatakan kejadian ini kepada Pangeran Huang Qin. Tentunya dia akan murka dan menghancurkan klan ayahnya dengan kedudukannya sebagai putra mahkota Kekaisaran Glory. Dengan berbagai macam pertimbangan Xin Yin akhirnya berkata, apa maumu sekarang? Jika berupa barang aku pasti akan memenuhinya, ucapnya. Ha, ha, ha. Aku sudah kaya ayahku bergelimang harta karena ayahku adalah seorang jenderal tertinggi di Kekaisaran Glory. Aku akan tutup mulut jika kau memenuhi satu syarat dariku, jawab sangmu. Syarat apa yang kau inginkan dariku? Tanya Xin Yin kembali. Syaratku sangatlah mudah, aku ingin kau melayaniku malam nanti seperti kau melayani Tin Yu, sangat mudah bukan?
Jawab Sang Mu. Perkataan Sang Mu membuat Shin Yin marah. Dia begitu sangat direndahkan oleh Sang Mu yang membuatnya langsung mengeluarkan pedangnya dan berkata, "Aku bukanlah wanita hina yang dapat kau rendahkan. Dengan kematianmu hari ini maka akan membuatku tenang dari berita bohong yang akan kau sebarkan," ucap Shin Yin. Setelah berkata seperti itu, Shin Yin langsung menyerang Sang Mu dengan tebasan dan tusukan yang sangat mematikan. Melihat hal itu Sang Mu langsung menghindari serangan-serangan mematikan dari Shin Yin dan saat ada kesempatan, Sang Mu langsung melesat pergi menuju hutan terdekat dari tempat itu. Shin Yin yang sangat marah dan kesal tak mau membiarkan Sang Mu lolos, dia pun pergi mengejarnya ke dalam hutan. Di dalam hutan terlihat Sang Mu tengah menunggunya dengan senyuman yang bagi Shin Yin merupakan senyuman yang sangat menjijikkan. Tak hayal lagi Shin Yin kembali menyerang Sang Mu dengan ganas, hingga pertarungan pun tak dapat dielakkan lagi. Beberapa waktu berlalu, Shin Yin merasakan energi di dalam tubuhnya sangat kacau yang membuatnya kehilangan hampir 80% tenaga di tubuhnya. Hal itu membuat Shin Yin menyadari jika ada yang salah dalam hal ini. Dia pun mencerna keadaan yang ada dengan melihat sekeliling area pertarungan. Dan betapa terkejutnya Shin Yin saat melihat di tempat itu, telah terpasang jebakan berupa benang halus laba-laba yang sangat samar terlihat. Mengapa aku sebodoh ini, tak memperhatikan keadaan sekeliling terlebih dahulu sebelum aku menyerangnya, sehingga aku dapat terkena jebakan yang dipasang Sang Mu, sekarang sudah terlambat aku harus mencari cara untuk dapat melarikan diri dari Sang Mu, batin Shin Yin. Bagaimana Nona Shin Yin, apakah kau telah menyadari jebakan yang kubuat untukmu? Tanya Sang Mu. Shin Yin hanya diam dan tak bisa berkata apa-apa, tubuhnya saat ini begitu lemah untuk digerakkan pun sudah tak bisa, semua itu karena racun pelemah saraf yang telah merasuk ke dalam tubuhnya lewat benang halus laba-laba yang dipasang Sang Mu di tempat ini. Ha, ha, ha. Terdengar tawa Sang Mu yang membuat Shin Yin bergidik ngeri. Dan tak lama kemudian Sang Mu berjalan mendekati Shin Yin sambil berkata, "Sebelum aku menemuimu, aku telah masang jebakan di tempat ini. Aku sengaja membuatmu marah hingga kau tak dapat menyadari jebakan yang telah kupasang. Nona Shin Yin, aku akan membalaskan sakit hati sahabatku Pangeran Huang Qin dengan mencicipi tubuh mulusmu itu di tempat ini. Dan tak akan ada satu orang pun yang akan menyelamatkanmu dari itu." Setelah berkata seperti itu, Sang Mu langsung mendekap tubuh Shin Yin dan menindihnya di tanah. Sang Mu mulai menciumi leher jenjangnya Shin Yin yang putih mulus. "Sang Mu, di masa depan aku akan memburu dan membunuhmu," teriak Shin Yin dengan air mata yang mulai basahi pipinya. Sang Mu yang sudah tak terkendali tak memperdulikan perkataan Shin Yin. Dia pun dengan kasar melepaskan secara paksa pakaian yang dikenakan oleh Shin Yin, hingga kedua bukit kembarnya pun menyembul keluar dari balik pakaian yang telah sobek di sana-sini. Dengan lahap dan rakus Sang Mu melahap kedua bukit kembar Shin Yin, setelah puas dia pun membisikkan sesuatu di telinga Shin Yin. "Tenanglah sayang. Aku akan melakukannya dengan perlahan, dan aku akan tunjukkan padamu jika aku lebih perkasa dari Tin Yu," bisiknya. Bersambung, selamatkan. Hari beranjak siang, Tin Yu masih berada bersama Xiaozi di kota, tapi entah mengapa hati Tin Yu selalu gelisah. "Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa hatiku berdebar dan gelisah seperti ini? Seperti ada orang yang terdekat denganku tengah meminta pertolongan. Entahlah, mungkin ini perasaanku saja," batin Tin Yu. Tin Yu terus menemani Xiaozi mencari pernak-pernik perhiasan rambut, dan pada akhirnya Tin Yu menemukan perhiasan rambut yang sangat cantik. "Perhiasan ini cocok dengan Shin Yin, aku akan membelikan perhiasan ini untuknya," batin Tin Yu dengan senyum yang mengembang di bibirnya. Diam-diam Xiaozi melihat apa yang dilakukan Tin Yu. Sambil pura-pura memilih-milih pernak-pernik perhiasan, Xiaozi tak melepaskan pandangannya dari perhiasan yang dipilih oleh Tin Yu.
Xiaozi mendengar adanya percakapan dengan pemilik dagangan itu. "Paman, apakah perhiasan ini masih ada yang serupa?" tanya Tin Yu. "Maaf Tuan Muda, perhiasan ini hanya ada satu dan harganya pun lebih mahal dari perhiasan yang lainnya. Anda sangat pintar dalam memilih barang," jawab pedagang itu. "Aku akan membelinya Paman," ucap Tin Yu. "Sayang sekali perhiasan ini hanya ada satu, jika masih ada tentunya aku akan membelikannya buat Putri Mei Ling," batin Tin Yu. Xiaozi yang melihat Tin Yu membeli satu perhiasan membuatnya merasa senang, dalam hati pun berkata, "Aku sudah tak sabar mendapatkan hadiah kecil darimu Tin Yu," batinnya dengan senyum keceriaan di wajahnya. Tapi setelah lama bersama Tin Yu, Xiaozi tak juga mendapatkan hadiah dari Tin Yu berupa perhiasan rambut yang sangat cantik, malah Tin Yu mengajaknya untuk makan di sebuah rumah makan, yang membuat Xiaozi bertanya-tanya untuk siapa perhiasan rambut yang beli Tin Yu. "Mungkin Tin Yu akan memberikannya nanti setelah berada di istana, aku akan menunggu hadiah darimu itu Tin Yu," gumam Xiaozi dalam hati dan terus melangkah beriringan dengan Tin Yu menuju ke rumah makan. Di tempat lain, di dalam lebatnya hutan Sang Mu masih terus melakukan aksinya melepaskan sisa-sisa pakaian yang dikenakan Xin Yin, hingga keadaan Xin Yin kini tanpa satu helai benang pun di tubuhnya. Setelah melihat tubuh polos Xin Yin, gairahnya pun semakin menggebu-gebu, kemudian dia pun mulai melepaskan pakaiannya sendiri. Namun tiba-tiba angin kencang menerpa tubuhnya yang membuat Sang Mu sadar jika itu merupakan serangan kuat dari jarak jauh yang dipasang seseorang. Sang Mu segera berjumpalitan di udara untuk menghindari serangan mematikan itu. "Kurang ajar, siapakah yang telah berani mengganggu kesenanganku?" batin Sang Mu marah. Flashback. Feng Yu yang tengah jenuh berada di istana kerajaan, apalagi tak melihat keberadaan adiknya memilih untuk mencari binatang roh yang berada di dalam hutan. Menurut Ketua Huang San yang menjadi ketua murid terpilih Kekaisaran Glory, semalam dia melihat binatang roh langka berupa kera berbulu emas yang berada di dalam hutan di pinggiran kota tersebut. "Aku akan mencari kera berbulu emas itu bagaimanapun caranya. Aku akan menghadiahkan batu inti roh kera berbulu emas itu kepada Putri Yan Qi karena dia suka mengoleksi batu inti roh yang langka. Aku akan mendapatkan batu inti roh kera berbulu emas, Putri Yan Qi pasti akan sangat senang menerimanya," batin Feng Yu. Dengan niatnya itu, Feng Yu akhirnya berangkat menuju ke dalam hutan kota kerajaan. Feng Yu terus mencari, akan tetapi tak juga dia mendapati apa yang menjadi buruannya. Dan secara tak sengaja dia mendengar adanya suara tawa kemenangan dari kejauhan. Karena penasaran dia pun menuju ke arah sumber suara. Dan betapa terkejutnya Feng Yu saat melihat Sang Mu berada di tempat itu dan ingin menodai seorang wanita yang sudah tak berdaya. Feng Yu menatap wajah wanita yang pakaiannya tengah dilucuti abis oleh Sang Mu, dan kembali lagi keterkejutannya semakin menjadi-jadi setelah melihat jika wanita itu adalah Xin Yin, wanita yang akan dijodohkannya dengan adiknya Tin Yu. Dengan amarah yang tak terbendung Feng Yu melepaskan satu pukulan dari jarak jauh ke arah Sang Mu, yang membuat angin berkecepatan tinggi mengarah cepat ke arah Sang Mu. Setelah itu Feng Yu segera melesat cepat dengan berloncatan dari pohon ke pohon menuju ke arah Xin Yin berada. Bukannya dia Feng Yu. Celaka mengapa dia bisa berada di tempat ini? Gumam Sang Mu yang melihat Feng Yu tengah berloncatan dari pohon ke pohon menuju ke arahnya. Sang Mu sangat terkejut melihat siapa yang telah menyerangnya. Dia adalah Feng Yu yang merupakan murid terpilih jenius dari Kekaisaran Glory. Hal itu membuatnya menjadi ciut nyali untuk menghadapi Feng Yu dalam sebuah pertarungan. Dengan perasaan kesal Sang Mu lebih memilih untuk pergi meninggalkan tempat itu, daripada dia berurusan dengan Feng Yu yang mempunyai ranah tingkatan jauh di atasnya. Sangat disayangkan tinggal selangkah lagi aku bisa mencicipi tubuh Xin Yin yang indah itu, semua harus gagal karena kedatangan Feng Yu.
Tak ada pilihan lain, aku harus mengalah karena aku tak mungkin mampu mengalahkannya. Masih banyak cara untuk dapat menikmati tubuh indah Xin Yin di lain kesempatan. Dan untukmu Feng Yu, aku pasti akan membuat perhitungan denganmu karena berani mengganggu kesenanganku, bisik Sang Mu kesal, kemudian dia pun pergi meninggalkan tempat itu. Feng Yu tak ingin mengejar Sang Mu, dia lebih memilih untuk menolong Xin Yin. Feng Yu lantas mengeluarkan kain dari dalam kotak penyimpannya untuk menutupi tubuh polos Xin Yin. Kemudian dia memberikan sebuah pil ke dalam mulut Xin Yin dan mengalirkan tenaga dalam murninya untuk mengeluarkan racun pelemah saraf yang bersarang di tubuhnya. Tak lama berselang Xin Yin memuntahkan racun dari mulutnya, tampak lendir berwarna hitam kebiruan berserakan di tanah. Xin Yin, pakailah pakaianmu terlebih dahulu, baru kau ceritakan padaku bagaimana bisa Sang Mu ingin menodaimu, ucap Feng Yu sambil berdiri membelakangi Xin Yin. Dengan cepat Xin Yin memakai pakaian yang diambilnya dari dalam kotak penyimpanannya tanpa berbicara sedikitpun. Sang Mu melesat menuju kota, dia sangat takut jika Feng Yu akan mengejarnya. Dia pun berbaur dengan para penduduk kota agar dapat tersamarkan. Tak disangka-sangka Sang Mu melihat Tin Yu yang tengah bersama seorang wanita menuju ke rumah makan, dia pun mempunyai ide cemerlang untuk membalas Feng Yu. Sang Mu menghampiri seorang pemburu binatang roh yang tengah menjual batu inti roh kepada seorang pengepul. Aku akan memberikan koin emas 10 kali lipat dari harga jual batu inti roh itu, jika Anda mau bekerja sama denganku, ucap Sang Mu. Sang pemburu tak langsung percaya dengan perkataan Sang Mu, namun setelah melihat sekantung penuh koin emas di tangan Sang Mu, membuat pemburu itu menjadi yakin dengan perkataan pemuda yang ada di hadapannya. Apa yang harus aku lakukan Tuan Muda? Tanyanya. Sang Mu lantas mendekatkan mulutnya ke telinga sang pemburu, dan membisikkan sesuatu di sana. Bagaimana? Apakah kau mau melakukannya? Tanya Sang Mu sambil menimang-nimang sekantong koin emas yang berada di tangan kanannya. Aku kan melakukannya Tuan Muda, ucap pemburu itu. Mendengar kesanggupan sang pemburu, membuat Sang Mu senang dan dia pun melemparkan sekantong koin emas itu ke arah sang pemburu. Dengan sigap sang pemburu menangkap sekantong koin emas itu, dan tanpa berbicara lagi dia pun membalikkan badan dan berjalan menuju ke rumah makan. Sang Mu hanya tersenyum penuh arti melihat kepergian pemburu suruhannya itu. Di dalam rumah makan, sang pemburu menghampiri meja Tin Yu dan berkata, Tuan Muda, ada yang ingin aku sampaikan tapi tidak di sini. Ini sangat penting sekali, ucap pemburu itu sambil melirik ke arah Xiaozi. Sesaat Tin Yu melihat ke arah busur panah lengkap dengan anak panah yang berada di belakang laki-laki tua itu. Apa yang ingin dikatakan pemburu ini? Batin Tin Yu penasaran. Tin Yu segera berdiri, dan mengajak pemburu itu ke sudut ruangan yang kosong. Apa yang Paman ingin sampaikan kepadaku? Tanya Tin Yu. Tuan Muda, sewaktu aku berburu di hutan aku mendengar suara rintihan kenikmatan dari dua orang muda-mudi yang tengah bermantap-mantap. Aku melihat jika mereka berdua merupakan murid terpilih yang kemarin melakukan pertandingan, karena aku menonton pertandingan itu. Kalau tak salah wanita yang bermantap-mantap itu merupakan lawan tarung putri Zeng Sorari, ucap sang pemburu. Dek. Jantung Tin Yu seakan terhenti, dia merasakan sakit di hatinya mendengar perkataan pemburu yang berada di hadapannya itu. Xin Yin. Desis Tin Yu. Tak lama berselang pemburu itu melanjutkan perkataannya kembali. Aku ingin Tuan Muda menangkap mereka berdua karena tak pantas jika seorang murid terpilih melakukan hal itu, yang tentunya akan mempermalukan nama besar kerajaannya sendiri. Kebetulan aku melihat Tuan Muda masuk ke dalam rumah makan ini makanya ku hampiri, karena jujur aku tak sanggup untuk menangkap mereka berdua, semua itu karena tingkat kekuatanku yang jauh di bawah tingkat kekuatan mereka. Tuan Muda, hanya itu yang ingin ku sampaikan, sedari itu aku pamit dulu, ucap pemburu itu.
Terima kasih atas informasi yang kau berikan paman, jawab Tin Yu.